dan ya udah di situ baru kita dinyatakan kita sebagai PDP. Nah, masalahnya swab test itu konon katanya mahal, sehingga mereka hanya mau melakukan tes kepada orang-orang yang benar-benar sudah dicurigai. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Kobis Muda. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang cukup seru, yaitu testimonial salah seorang penderita COVID-19 gitu. Jadi ini adalah true story, langsung yang masih fresh. Dan kebetulan ini yang kena adalah rekan partner kerja gua sendiri. Jadi kita nanti akan bahas dari mulai apa sih gejala-gejalanya di awal sampai merasakan tentang COVID ini, sampai dia memutuskan untuk masuk ke rumah sakit dan di penanganannya seperti apa, hingga proses pemulihannya sendiri seperti apa. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung panggil aja rekan gua, Daniel Tarigan. Halo, Daniel. Halo. Jadi, Daniel ini teman gua, kita ada partner sendiri, partner bisnis laundry. Dan kebetulan dia nih asli Makassar, dan laundry-nya emang besarnya di Makassar. Dan saat itu emang tanggal 20 itu kita berencana ke Makassar untuk ada project gitu, project untuk laundry kita, project baru. Nah, kebetulan Daniel ini tuh profesinya sekarang ini juga sebagai dosen di Universitas Swasta di Jakarta, dan juga laundry. Jadi dia harus bolak-balik nih antara jadi dosen di Jakarta sama bolak-balik ngurus laundry yang kebanyakan di Makassar. Dan kebetulan juga kedua orang tuanya sendiri ini juga ada berhubungan dengan kesehatan lah, di mana bokapnya sendiri adalah dokter THT di Makassar, sedangkan nyokapnya adalah patologi klinik gitu di rumah sakit di klinik di Makassar mengepalai. Nah, langsung aja kita langsung bahas. Mungkin Daniel bisa share awalnya tuh ceritanya gimana sih, dari mulai lu merasakan gejala apa gitu, dan dari kapan lu merasakan hal itu? Oke, jadi sebenarnya gejala, kalau kita ngomong gejala, itu sebenarnya gue udah alamin bahkan dari bulan Februari awal. Ketika gue, dari tanggal 31 Januari itu gue baru pulang dari Jepang, liburan keluarga. Nah, tanggal 2-nya gue tiba-tiba demam dan batuk. Cuman waktu itu kita kan belum serius banget ya nanggapin COVID waktu itu. Jadi waktu itu gue nggak panik juga dan nggak sempet kepikiran juga kalau ya sempet kepikiran waktu corona, tapi nggak terlalu ditangkapin serius lah. Gue termasuk waktu itu agak denial juga lah, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Apalagi waktu itu kita lagi campaign Indonesia anti corona gitu kan. Nah, jadi gue nggak ngapa-ngapain untuk 2 minggu pertama di waktu itu, tapi batuk terus. Nah, batuk itu akhirnya gue periksakan ke dokter karena nggak selesai kan. Dan dokter pun tidak mengarahkan ke corona. Dokter lebih mengarahkan ini ke alergi atau bahkan asma. Nah, terus karena nggak berhenti tuh sampai tanggal 26, gue akhirnya foto bukan CT scan, foto X-ray toraks, paru-paru, dan dilihat normal. Jadi nggak ada kesan juga bahwa itu adalah corona. Dan ini masih bulan Februari ya berarti ya? Februari, masih 20 Februari. Dan itu dokter kiranya lebih percaya kalau itu adalah hypersensitif. Jadi katanya asma itu kan, sebelum asma ada levelnya, di bawahnya nama hypersensitif dan di bawahnya ada alergi. Jadi asma itu kan sebenarnya turunan dari alergi gitu. Jadi menurut dia belum sampai asma tapi hypersensitif. Nah, singkat cerita waktu berjalan gue akhirnya masih batuk terus tuh, dan sepanjang minggu-minggu itu bener-bener orang udah curiga gue corona. Apalagi pas tanggal 2 pemerintah umumkan kasus corona pertama kan, dan gue masih batuk. Orang yang kira gue itu wah lu beneran pasien corona lu gitu. Tapi setiap kali gue ke dokter selalu indikasi medisnya nggak ke arah sana. Sampai bulan Maret tengah, gue masih batuk. Bulan Maret tengah itu sekitar tanggal 12 mungkin ya, itu gue ke dokter lagi dan mendapatkan hasilnya bahwa gue itu asma. Jadi gue dikasih obat asma yang bulat kayak gini. Tapi emang dari lo sendiri tuh emang ada keturunan asma, atau dulu sebelumnya udah pernah asma gitu atau belum sih, atau ini justru baru gitu? Sebenarnya gue memang nyokap gue asma. Jadi sebenarnya yang bikin dokter itu cukup cepat untuk menyimpulkan bahwa gue asma adalah karena nyokap gue asma, dan nyokap gue juga asmanya baru diketahui di umur seperti gue, sekitar 30 awal. Nah, jadi emang waktu kita berangkat ke Makassar itu, kan kalau nggak salah lu juga sebelumnya masih agak batuk-batuk ya. Tapi waktu kita berangkat ke Makassar hari H itu tanggal 20, lu udah sehat-sehat aja gitu. Bahkan ketika kita berangkat, lu batuk aja juga nggak sama sekali selama kita 3 hari itu.
Nah, terus ceritanya gimana tuh? Setelah itu, apa sih yang lu rasain gitu? Karena ketika gue pulang tanggal 22, balik dari Makassar ke Jakarta, ya biasa aja gitu. Lu kayaknya sehat-sehat aja. Oke, gue setelah pulang itu, gue setelah kita pulang, jadi kan sebenarnya gue harusnya, kita waktu itu kan beli tiketnya PP, harusnya gue balik ke Jakarta. Cuman karena Jakarta udah pada tutup juga, kampus juga udah nggak bisa kuliah offline, harus online. Jadi gue pikir ngapain juga gue di Jakarta. Even gereja juga udah nggak bisa offline kan, harus online semua. Jadi gue pikir ya udah si Handoyo pulang, gue stay. Nah, ketika gue stay itu, disitulah gue mulai merasa sakit. Nah, jadi tanggal 27 itu gue demam. Tapi sebelum gue demam, sebenarnya nyokap gue udah sempat demam tanggal 24. Dan bahkan sebelum gue pulang ke Makassar pun, tanggal 20 itu, sebelum tanggal 20, nyokap gue juga udah sempat sakit. Cuman dia sakitnya naik turun, sembuh kambuh gitu. Nah, tanggal tanggal 27 itu gue demam, dan demamnya langsung tinggi, 39,5. So, karena gue sebenarnya kan, technically gue adalah ODP, karena gue udah dari Jakarta kan. Jadi gue langsung isolasi diri di kamar, nggak kemana-mana lagi. Jadi terakhir gue injakan kantor itu tanggal 25. Gitu. 26 memang gue nggak kantor, 27 gue sakit, dan gue ke kantor, dan gue udah nggak kantor dari tanggal 25. Nah, jadi 27 sampai hari ini gue nggak pernah kemana-mana, di rumah terus, udah hampir sebulan nih. Nah, itu demam 3 hari. 3 hari, 27, 28, 29. Nah, 29 malam pas gue mau tidur, itu udah nggak bisa tidur, karena sakitnya udah bener-bener parah, jadi badan sakit semua, terus batuk-batuknya juga parah, dan demam gitu. Nah, gua waktu itu sebenarnya dari hari pertama gue udah pengennya langsung ke rumah sakit. Dan soalnya bagaimana ya, karantina di rumah itu nggak bener-bener disiplin menurut gue, karena gue masih makan di meja makan, masih keliling-keliling, jadi gue merasa kayak ini bukan karantina sih sebenarnya gitu kan. Dan ya karena kita kan masih 50-50, feeling kita kan ada feeling bukan corona, bukan corona. Jadi kalau lagi parno ya tinggal di kamar, kalau lagi nggak parno keluar, itu kan sebenarnya bagus. Nah, jadi gue waktu itu sempat, dan kedua orang tua gue mungkin karena dia dokter, dan mereka yakin banget kalau gue tuh nggak corona. Tapi gue insist juga, gue bilang I think dia cuman denial aja. Jadi gue selalu bilang masalah terbesar di corona adalah denial ya. Orang denial itu yang bikin situasi jadi tidak menguntungkan sebenarnya. Dan termasuk dalam hal ini orang tua gue, boleh gue bilang waktu itu sempat denial, bilang bukan corona. Dan gue bilang nggak bisa. Walaupun gue diisolasi, walaupun gue udah ke kantor, udah nggak keluar rumah, tapi gue masih bisa, kalau misalnya gue beneran corona, gue bisa mengeluarin satu rumah ini. Dan gue paling takut sama orang tua gue, karena orang tua gue usia udah 60-an, udah nggak muda lagi, dan ya seperti yang kita semua tahu, orang tua itu lebih rentan resikonya daripada anak muda. Jadi sebenarnya yang paling gue takutkan itu benar-benar cuma orang tua gue. Gue takut mereka tertular dari gue. Jadi waktu itu, malam itu, gue nggak bisa tidur, gue sampai jam 4 pagi di tanggal 30-nya itu gue nggak bisa tidur. Setiap kali gue tidur, badan gue sakit, sampai akhirnya gue cuma bisa duduk di meja makan, karena kalau gue sandar kayak kursi begini aja itu sakit, jadi gue duduknya harus begini gitu. Sampai jam 4 pagi, orang tua gue bangun, dia lihat gue masih di meja, dia tanya gue itu sebenarnya baru bangun apa belum tidur. Gue bilang belum tidur gitu. Dan itu udah berjam-jam, dan panasnya juga nggak turun-turun, gue tersiksa banget. Dan gue bilang nggak bisa nih kayak begini, kita harus mulai prosedur masuk tes corona gitu. Tapi orang tua gue bilang, kamu nggak bisa langsung tes corona, bilang kamu harus masuk rumah sakit dulu, bla 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 bla. Ya gue bilang, ya udah masuk rumah sakit kalau emang harus masuk rumah sakit. Dan malam itu kita sempat agak berdebat lah gitu, berdebat, dan akhirnya tanggal 30 jam 11 gue masuk rumah sakit bersama nyokap gue. Jadi gue di kamar sini, nyokap gue di kamar sebelah, masing-masing kamar sendiri-sendiri. Dan ya udah, di situ baru kita dinyatakan kita sebagai PDP, karena memang setelah dites mencurigakan kita ini pasien corona gitu. Tapi ketika lu dari tanggal 29 malam nggak bisa tidur sampai tanggal 30, itu tuh yang lu rasain tuh sakitnya sebenarnya sakit apa aja sih? Apakah lebih dari sisi badannya nggak enak semua, atau pusing, atau juga batuknya yang tambah parah? Terus kenapa nggak langsung mutusin misalkan langsung ke rumah sakit? Kan harusnya bisa telepon dulu kan, kalau nggak salah kebijakannya kan ada triase gitu. Lu bisa ditanya dulu apakah harus ke rumah sakit apa enggak, riwayatnya seperti apa gitu. Nah, itu prosedurnya gimana? Apa lu langsung aja datang ke rumah sakit besoknya? Kita langsung datang ke rumah sakit, tentu ya ada prosedur awal lewat UGD, dan UGD teruskan kita untuk ke rawat inap, karena memang dokter penanggung jawabnya juga udah bilang ya udah ini udah rawat inap, orang udah 3 hari juga demam, apalagi kalau di UGD kan nggak bisa diapa-apain, jadi langsung masuk ke rawat inap, dan langsung
dites gitu. Hmm. Makanya demam, sakit badan cukup parah. Oke, nah, waktu udah di rumah sakit itu sendiri, itu penanganannya sebenarnya seperti apa sih? Apakah langsung di tanggal 30-nya, tanggal siangnya lu masuk ke UGD itu, atau apakah langsung ada kayak apa, tes swab ya kalau nggak salah namanya ya? Atau pengecekan lewat yang dari tenggorokan itu, air liurnya diambil gitu, atau gimana? Sebenarnya gini, tes swab itu sebenarnya kan untuk mengetahui orang positif itu tes swab, rapid test itu enggak. Rapid test itu hanya sebagai petunjuk apakah orang ini kira-kira positif apa enggak. Jadi pemerintah nggak bisa mengatakan, jadi kesepakatan medisnya adalah kita tidak bisa mengatakan seseorang corona hanya dari rapid test, harus pakai swab test. Nah, masalahnya swab test itu konon katanya mahal, gitu kan, mahal banget dan nggak bisa langsung tes, dan keterbatasan alat kan, keterbatasan mungkin reagennya gitu ya. Kalau saya dibilang waktu itu sih, gue dibilangin sih karena reagennya terbatas, sehingga mereka hanya mau melakukan tes kepada orang-orang yang benar-benar sudah dicurigai. Gitu. That's why mereka melakukan CT scan terhadap paru-paru. Jadi waktu gue masuk rumah sakit, yang paling pertama dilakukan itu adalah tes darah dulu. Mereka mau pastikan dulu kalau ini bukan DBD dan bukan tipus. Seingat gue, setahu gue, kalau misalnya lu DBD atau tipus, itu DBD sama tipusnya disembuhkan dulu, baru bisa dites corona. Karena jangan-jangan lu cuma DBD, dan setelah DBD lu udah sembuh, udah baru tes corona negatif. Jadi bukan lagi lu DBD dites gitu, enggak. Karena itu tadi, alat tesnya terbatas, jadi mereka harus benar-benar yakin. Nah, gua dites tipus negatif. Waktu itu dokter udah sempat mikir mungkin kemungkinan besarnya tipes, tapi tipes negatif. DBD juga negatif. Ini di hari yang sama? Tesnya di hari yang sama apa nggak? Tipus DBD-nya? Iya, kan satu kali tes darah langsung ambil semua kan, semua sampel langsung diambil, darah rutin, DBD, tipoid. Nah, baru gue masuk ke CT scan. Nah, jadi tadinya kan toraks doang, foto satu sisi gitu kan, foto pakai X-ray di paru-paru gue. Nah, itu sekarang diganti jadi foto CT scan. Dan CT scan itu gue diambil di 16 sudut potongan gambar, kira-kira gitu. Nah, ditemukan bahwa paru-paru gue itu udah putih. Jadi paru-paru itu kalau difoto, paru-paru normal kalau difoto itu harusnya hitam, karena isinya kan udara. Ketika flek itu ada, maka dia akan terlihat sebagai flek putih di paru-paru. Dan itu banyak banget menurut dokter di sisi Dan kiri. Itu fleknya itu apakah kan ada kiri sama kanan gitu? Apakah itu dua-duanya atau cuma salah satu? Dan kan setahu gue kan ada yang disebabkan apa tuh bakteri sama virus gitu, beda kali katanya ya? Iya. Jadi kalau dia satu sisi itu karena bakteri. Kalau dia dua sisi itu karena virus. Nah, dalam kasus gua itu dua sisi, istilahnya bilateral. Nah, CT scan gue itu udah parah banget kan. Jadi dari situ gue langsung diputuskan jadi PDP. Udah meyakinkan bahwa gue adalah PDP. Langsung tunggu gitu kan tes swab. Nah, kalau lu sendiri PDP nih berarti, kan lu kalau nggak salah tinggal di rumah bersama kedua orang tua lu, sama ada kakak ipar lu juga berempat tuh. Nah, itu prosedurnya gimana? Apakah dalam satu rumah, atau mungkin kalau lu ada pembantu juga langsung harus dites semuanya, harus saat itu juga, atau proses prosedurnya kayak gimana? Nah, ini yang menarik nih. Jadi gue itu waktu udah dinyatakan PDP, gue tuh nggak langsung dites. Jadi dia bilang janjinya besok dites, susternya bilang. Terus gue nanya, jadi pas diantar makanan, gue nanya ke susternya, besok jadi tes. Terus dia bilang, ngomongnya kayak gini dong. Dia bilang, iya kalau datang. Maksudnya kalau datang gimana? Ya gue nggak ngerti apa yang dia maksud kalau datang. Apakah orangnya dari pemerintah harus datang buat melakukan tes? Waktu itu gue mengira bahwa orang dari pemerintah akan datang langsung untuk ngetes gue. Ternyata enggak. Ternyata tetap yang datang tetap orang dari rumah sakit itu. Nah, baru gue dikasih tahu sama si orang lab itu bahwa ternyata dia reagennya nggak ada. Jadi yang maksudnya datang itu reagennya mungkin maksudnya. Cuman kan jawabannya tidak pasti waktu itu. Dan gue tuh hari Senin masuk rumah sakit kan, tanggal 30 itu kan hari Senin, jatuhnya hari Senin. Dan gue baru dites tanggal 4. Jadi gue harus nunggu 30, 31, 1, 2, 3, 4, 6 hari. Baru hari ke-6 baru gue di tes swab. Nah, itu lama banget. Dari situ gue langsung agak pesimis juga sebenarnya. Jadi kayak, wah kalau begini mah, corona mah lama nih baru kelar. Kalau tesnya aja harus
6 hari gitu kan, dan alasannya karena reagennya nggak ada. Dan memang selama waktu itu di Makassar juga jumlah PDP nggak bertambah, jumlah positif nggak nambah-nambah. Karena ya gua akhirnya ngerti itu nggak nambah bukan karena apa-apa ya, karena alat tesnya nggak ada gitu, atau reagennya nggak ada gitu. Jadi nggak bisa tes. Jadi gue dites, dan ditesnya itu lumayan sakit loh, karena tenggorokan lu dicolok kan, di sini masuk sampai ke dalam dalam itu, dikocok-kocok, diaduk-aduk pakai cotton buds yang panjang, terus hidung juga diambil, ditusuk dan diulek-ulek gitu sampai. Nah waktu Sabtu diambil, Senin hasilnya udah keluar cepet kan. Dan Benar, ternyata itu tenggorokan dan hidung dua-duanya gitu berarti. kerongkongan sekitar sini. Jadi dia lihat hasilnya situ, nah itu sama dia ya entahlah sama dia diapakan, dia intinya melakukan sesuatu, pokoknya nggak enak banget rasanya. Sama di hidung dimasukin gitu. Nah, Senin keluar hasilnya, ternyata bokap gue yang positif. Ini Senin minggu berikutnya berarti? Hanya 3 hari, jadi hanya 2 hari, bahkan Sabtu, Senin udah keluar hasilnya. Nah, Senin udah keluar hasilnya, bokap gue positif, gue negatif, nyokap gue negatif. Nah, cuman dokter nggak percaya kalau gue itu negatif, karena indikasi klinisnya sangat-sangat mengarah ke COVID. Jadi gue disuruh tes ulang. Jadi gue tanggal 6 dapat kabar, tanggal 7 gue dites ulang. Nah, tapi hasil tesnya nggak keluar-keluar. Baru keluar itu tanggal 15, itu pun bukan keluar hitungannya kalau menurut gue. Karena dokter ini tanggal 15 itu jadwal gue konsul ke dokter, yang gue bilang dulu itu kan. Nah, tanggal 15 itu jadwal gue konsul ke dokter, dan dokternya bilang, iya hasilnya kelamaan nggak keluar, jadi saya sendiri yang nanya ke pusat datanya. Terus gue jadi merasa, oh, jangan-jangan dia kelupaan nih sama pasien positif satu ini. Dan maksud gue, kalau misalnya kelupaan, betapa mirisnya gitu kan. Ibarat kata, kalau misalnya yang dites itu adalah orang-orang yang nggak ada gejala, orang itu selama 8 hari udah bisa ngapain aja, dan udah nularin siapa aja. Nah, itu yang gue sebenarnya agak miris sih. Cuma nanti kita bahas di sesi lain lagi lah mengenai mirisnya. Jadi untuk merecap, sebenarnya dari lu sendiri kan lu masuk rumah sakit tanggal 30 gitu kan ya. Sampai lu baru dites di tanggal 4 gitu. Jadi jaraknya kurang cukup panjang gitu, hampir seminggu. Ya. Apakah itu berarti dari rumah sakit yang lu datengin sendiri itu nggak punya kapasitas untuk melakukan pengecekan apakah corona positif apa enggak, betul gitu kan? Iya, karena kan yang punya alat dan reagennya kan rumah sakit pemerintah, rumah sakit rujukan. Dan itu apakah semua rumah sakit di Makassar kayak gitu? Nggak ada rumah sakit yang benar-benar bisa menangani hal itu? Atau semua sakit rujukan, cuman kita nggak mau ke sana. Kita maunya ke rumah sakit swasta. Karena rumah sakit rujukan, ya entahlah, pokoknya kita lebih pengen jadi di rumah sakit swasta aja, which is kebetulan rumah sakit itu artinya rumah sakit itu dekat rumah juga, jadi kita lebih nyaman di situlah. Kalau rumah sakit rujukan itu jauh banget, kayak bisa setengah jam dari sini, 40 menit kalau nggak macet. Oke, jadi mungkin itu sedikit gambarannya. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi dari pengalaman lu ketika udah keluar dari rumah sakit dan proses pemulihannya seperti apa, gitu ya. Oke, menarik. Jadi sekian aja itu topik kita hari ini. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Dadah. Nah.